Halo guys, apa kabar kalian sahabat YouTuber di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia? Berjumpa lagi bareng saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kehidupan. Sebelum saya menceritakan arti sebuah kehidupan, buat kalian semua yang belum subscribe, bisa kalian subscribe dengan menekan tombol di bawah ini, dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya biar ketika saya mengupload video-video terbaru lainnya kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa kalian like, komen video-video terbaru dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe konten saya. Kali ini akan saya jelaskan tentang apa itu kehidupan menurut pandangan saya sendiri. Menurut pandangan saya sendiri, yang namanya kehidupan itu sebuah anugerah di mana kalian semua diberikan kesempatan untuk hidup di tempat yang seluas ini, di alam semesta yang sangat luas. Tapi kita perlu menggarisbawahi bahwasanya kehidupan itu mempunyai makna, mempunyai arti tersendiri. Sebagian orang berkata bahwasanya kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. Ada juga yang mengatakan kehidupan itu sebuah perjalanan. Dan saya pun berpendapat bahwasanya kehidupan itu sebuah pilihan. Dari perbedaan pendapat itu tidak menutup kemungkinan pada dasarnya kehidupan itu tersendiri itu harus mempunyai tujuan. Karena pada dasarnya ketika saya mempunyai pilihan, berarti saya punya tujuan. Tujuan saya itu kemana. Begitupun juga tentang perjalanan. Di saat kita melakukan sebuah perjalanan, kita juga harus tahu tujuan kita kemana. Begitu juga dengan yang namanya perjuangan. Andai kata orang berjuang, pasti dia punya tujuan. Kalau misalkan orang itu berjuang nggak punya tujuan, pasti orang itu perjuangannya akan sia-sia. Jadi sebenarnya kehidupan itu perlu kita syukuri. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan pernah kalian mengeluh. Bahwasanya kita jangan terlalu memandang kehidupan kita itu sama orang lain yang lebih besar dari kita. Coba sekali-kali kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang kehidupan itu lebih dominan, lebih parah itu daripada kita. Itu yang harus dijadikan tolak ukur. Kalau kita melihat dari segi ke atas, mungkin kita akan merasa iri. Kenapa kehidupan kita gak seperti mereka? Kenapa kehidupan saya itu kayak gini-gini terus? Coba kita renungkan, coba kita introspeksi diri. Apa yang kurang dari kita gitu. Kita nggak bisa mendefinisikan orang lain kok hidupnya enak, kok hidup saya gini-gini aja. Yang kita lihat dari orang lain itu mungkin kita hanya sebatas melihat finishnya. Kita nggak tahu proses gimana orang mendapatkan semuanya itu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan bahwasanya kehidupan buat kita itu nggak adil. Kehidupan itu sama halnya dengan cinta, itu sebuah anugerah. Bahwasanya kita udah diberikan hidup yang layak di dunia ini. Jangan pernah sia-siakan. Cinta pun itu adalah rahmat dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Intinya dalam hidup itu kita berbanyak bersyukur, selalu bersabar. Enggak semuanya apa yang kita harapkan itu sesuai rencana. Kalaupun misalkan kita prosesnya lebih lama dari orang lain atau lebih lambat dari orang lain, it's okay, no problem. Jangan dijadikan itu alasan kalian buat menyerah. Intinya tuh cuma satu, yang namanya bunga itu nggak selalu makan bebarengan. Istilahnya tuh begini, kita menggunakan rumus matematika sama halnya 1 tambah 8 sama dengan 9, 2 tambah 7 sama dengan 9, 3 tambah 6 sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau dilihat dari proses mungkin itu berbeda, tapi kan hasilnya sama. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan,
Setiap orang itu mempunyai proses dan alurnya masing-masing, punya skemanya itu masing-masing. Gak semuanya itu bakal berjalan bersama-samaan. Yang namanya kehidupan itu ada kalanya itu kita saling melengkapi. Nggak bisa kita mengharapkan aku harus jadi ini, harus ini, harus gini. Tetapi kita juga harus mengikuti alurnya itu seperti apa. Mungkin kita bisa berencana, oh kita seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ternyata ekspektasinya nggak sesuai. Intinya kita apapun hasilnya kita harus terima dengan lapang dada. Jangan pernah beranggapan, oh Tuhan kita kok nggak adil, kok kehidupan saya kayak gini. Enggak, kehidupan itu saling melengkapi. Mungkin dari sebagian kita ada yang berpikir, kok saya terlahir dari orang yang nggak punya, kok orang tua saya kayak gini, kok bapak saya, ibu saya kerjanya begini, kayak gitu. Itu jangan dijadikan tolak ukur buat kalian. Itu istilahnya nggak semangat jalani kehidupan. Menurut saya sih ya namanya kesuksesan seseorang itu yang nggak dilihat dari latar belakang, apalagi orang tua istilahnya profesinya kayak gitu, ya jangan jadikan tolak ukur buat kalian. Itu nggak bisa ngejar cita-cita kalian gitu. Apalagi istilahnya kita itu menganggap ketika pendidikan itu adalah kunci keberhasilan. Itu adalah kesalahan yang harus kita ingat. Ya mungkin kita berpendidikan itu perlu, cuman kalau kita meresapi ya, kita memahami bahwasanya kita berpendidikan itu bukan kunci utama mencari sukses, tapi kita berpendidikan itu kita mencari ilmu, menambah wawasan, biar kita itu pengalamannya lebih luas, lebih dalam. Jadi kalau misalkan kita punya sedikit pengetahuan atau apa gitu, jadi kita itu nggak terlihat bodoh banget gitu. Jadi pengalaman atau pengetahuannya itu luas, jangkauannya itu luas. Nah kalau kita pengen merubah kehidupan kita yang lebih layak, kita pengen menjadi orang sukses, orang yang berhasil gitu, kuncinya ya pada diri kita. Kita mau bekerja nggak, mau berusaha nggak gitu. Kalau misalkan kita nggak ada istilahnya action, cuman istilahnya dari niat tapi nggak ada tindakan, nggak ada perjalanan atau apa gitu, cuman istilahnya berpikir, itu nggak akan merubah gitu. Yang namanya kehidupan, roda kehidupan itu berputar. Selagi kamu jatuh, selagi kamu terpuruk, yang namanya kehidupan terus berputar. Dia tidak akan menunggu sampai kamu bangkit. Istilahnya kehidupannya tetap kehidupan gitu. Jadi istilahnya kamu merasa capek, merasa lelah kayak gitu, nggak apa-apa. Yang namanya hidup pasti ada rasa capek, ada rasa lelah kayak gitu. Yang penting satu, saya nggak boleh nyerah kayak gitu. Apalagi kalau kita banyak mendalami kayak gitu, mungkin bahwasanya di sekeliling kita, oh dia enak banget ya, sekali percobaan langsung berhasil gitu. Saya udah beberapa kali kok gagal kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita mengambil hikmahnya dari sebuah kegagalan, itu hikmahnya itu lebih banyak daripada orang yang langsung sekali mencoba itu langsung sukses. Orang yang sekali mencoba langsung berhasil, dia tidak akan pernah merasakan betapa indahnya bangkit dari sebuah kegagalan gitu. Mungkin dia mencoba enak sekali coba berhasil, tapi kalau misalkan kita mencoba gagal, itu kesannya itu luar biasa. Oh saya mencoba, saya pernah gagal, saya udah beberapa kali, ratusan kali, ribuan kali saya mencoba gagal, dan yang terakhir kali ini saya berhasil. Itu sebuah hadiah yang harus kita syukuri, yang harus kita banggakan pada diri kita sendiri. Jadi kuncinya cuma satu, yang penting kita banyakin bersyukur, jangan terlalu mengeluh sama keadaan. Percaya segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti akan ada timbal baliknya. Selagi kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, apapun bisa kita lakukan. Yang terpenting kita jangan pernah lupa dari mana kita asalnya dan kemana kita akan pulang. Ya
Kurang lebih seperti itu makna yang arti sebuah kehidupan. Terpenting kuncinya buat kalian semua, jangan pernah ada rasa iri, dengki sama orang lain. Percaya pada kemampuan kita, percaya pada apa yang ada dalam diri kita. Hilangkan rasa iri dengki, karena iri dengki akan membuatmu semakin sulit dalam menjalani hidupmu. Tetap sabar, semangat, kerja keras, dan jangan pernah mengeluh apapun keadaannya. Percaya Tuhan selalu ada buat orang-orang yang selalu berusaha.